Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan, koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua ya, ini panggilan dan putusan, pertimbangan putusan akan saya robek. Percuma juga. Kenapa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih panggilannya jaksa. Ya, saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan hukum tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra Tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan dengan KUHP pidana. Ya, selalu mereka hanya menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUHP pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Larema, aktivis menggiat hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Ya, harusnya jaksa agung itu membinasakan sesuatu dan binasakan jasa-jasa nakal. Jadi setiap kali ini negara hukum. Negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Kan itu buruknya kan? Ngaco kan? Saya ulangi ya, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Iya, memang itu yang terjadi. Nanti ada doktrin equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Padahal prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum, tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai orang negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya, nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orang yang harus jadi sama tuh. Nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum, nggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Itu namanya equality before the law itu. Itu hal yang simpel, yang kadang-kala salah diucapkan oleh politisi karena memang cuma mau gagah-gagahan equality before the law. Ini ngerti apa enggak tuh poin itu? Jadi demokrasi itu artinya kita berbeda tapi kita punya akses yang sama terhadap hukum. Itu namanya equality before the law. Itu kata John Locke begitu. Jadi orang yang cuma ngutip-ngutip phrasing itu dia nggak ngerti. Di penjelasan Pak Setio tadi jelas banget keterlibatan dia sudah diketahui dari pas OTT. Kenapa baru sudah 5 tahun dia ditetapkan sebagai tersangka? Terus sebelumnya Pak, kalau menurut kami ini adalah intimidasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bilang kalau Hasto ditahan atau ditangkap oleh KPK dia akan datang ke sini. Bagaimana KPK menanggapi itu dan apakah KPK melihat itu bagian dari intimidasi dari Ketua Umum PDIP itu tersebut? Terus yang ketiga, kalau dari penjelasan Pak Setio tadi berarti sudah sangat rinci keterlibatan Hasto. Nah, seharusnya kasus ini udah lama, kapan Hasto bakal ditahan? Karena terlihat sangat rinci gitu perkara ini. Ya baik, pertama kenapa baru sekarang? Ya, jadi kalau rekan-rekan melihat, gitu, kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani. Gitu. Tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya. Gitu. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin. Gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian DPO Harun Masiku, gitu, ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan
tindakan untuk mengambil keputusan, ya tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan, baru kemudian diputuskanlah ya terbit surat perintah penyidik. Masih ada di dunia goib ini, ya di dunia goib ini. Ya kan mengatakan ini ijazah masih ada dalam dunia goib karena memang dari usaha yang dilakukan oleh pemohon selaku kuasa hukum kami ini kan sudah menggugat banyak sekali instansi terkait gitu ya. KPU kemarin digugat ya, kemudian juga hari ini kami menggugat pemerintah Provinsi DKI. Dalam waktu dekat kami juga akan Halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membedah sebuah isu yang kembali memanas dan memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat, yaitu mengenai transparansi dan keabsahan dokumen penting milik tokoh nomor 1 di Indonesia selama 1 dekade terakhir. Keberanian para aktivis hukum, akademis, hingga pakar telematika akhir-akhir ini dalam menyuarakan keraguan mereka memaksa kita untuk melihat kembali bagaimana sistem hukum dan lembaga negara kita bekerja dalam menyaring para pemimpin bangsa. Sobat Politik, jika kita berbicara soal negara hukum, idealnya setiap aturan ditegakkan tanpa pandang bulu dan setiap dokumen publik harus bisa diakses serta diuji kebenarannya secara terbuka. Namun kenyataan di lapangan seringkali memperlihatkan hal yang sebaliknya, di mana masyarakat mulai meragukan ketegasan para aparat penegak hukum dan lembaga penyelenggaraan pemilu seperti KPU yang dinilai kurang teliti. Ketika kritik tajam dari para pejuang kebenaran hingga pengacara hukum mencuat, hal itu menjadi indikator jelas bahwa ada sumbatan komunikasi dan ketidakpuasan mendalam atas proses verifikasi yang selama ini berjalan. Sobat Politik, mari kita tarik garis waktu ke belakang untuk memahami agar akar permasalahannya. Polemik ini sebenarnya bukan barang baru, melainkan isu menahun yang polanya terus berulang sejak masa pencalonan Pilpres tahun 2014 berlanjut ke Pilpres 2019, bahkan bisa ditarik mundur hingga masa pemilihan wali kota Solo dan di Pilgub DKI Jakarta. Kritik terbesar diarahkan kepada kinerja KPU pada masa-masa tersebut, di mana mereka dituding tidak melakukan investigasi mendalam atau cross-check faktual terhadap berkas data yang diserahkan oleh calon, melainkan hanya menerima salinan administrasi di atas kertas tanpa transparansi dokumen asli yang bisa disaksikan oleh publik luas. Keraguan publik ini bukan tanpa landasan data. Para tokoh seperti Roy Suryo, DR Tifa, hingga Rismo Sianipar yang merupakan alumni dari Universitas Gadjah Mada mencoba melakukan analisis komparatif berdasarkan ijazah asli yang mereka miliki. Salah satu poin kejanggalan fisik yang sering mereka sorotin adalah aturan pas foto pada ijazah universitas ternama yang ketat, seperti larangan penggunaan kacamata yang ternyata berbeda dengan apa yang terlihat pada salinan dokumen Joko Widodo. Selain itu, aspek antropometrik atau bentuk fisik wajah seperti ketebalan bibir, bentuk hidung, hingga keberadaan kumis pada foto masa muda dinilai memiliki ketidakcocokan yang signifikan oleh tim analisis telematika. Tidak berhenti pada analisis visual wajah, perdebatan ini menjalar ke ranah teknis kodifikasi dokumen, termasuk perbedaan sistem penomoran seri ijazah yang dianggap tidak sinkron dengan standar kelulusan tahun tersebut. Posisi peletakan stempel universitas yang seharusnya mengenai pas foto juga dinilai janggal karena posisinya berada di bawah foto. Bukan memotong, tetapi foto layaknya dokumen legalisir resmi. Hal-hal detail seperti inilah yang kemudian dijadikan amunisi oleh kuasa hukum dan aktivis sipil untuk melakukan serangkaian gugatan hukum terhadap berbagai instansi terkait demi menuntut pembuktian fisik dokumen yang asli. Sobat Politik, poin lain yang memperkeruh suasana adalah adanya tumpang tindih informasi mengenai riwayat akademisi yang disampaikan ke publik. Di satu sisi, narasi yang beredar menyebut
menyebutkan latar belakang keahlian bidang kehutanan yang linear dengan usaha perkayuan. Namun di sisi lain terdapat pernyataan dari pihak Rektorat UGM yang memicu diskusi baru mengenai batas gelar sarjana muda dan sarjana penuh pada era kurikulum tersebut. Perbedaan pemahaman yang minimnya diklarifikasi yang tuntas inilah yang memelihara spekulasi di tengah masyarakat bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutupi. Mari kita ulik juga beberapa komentar dan pandangan yang berkembang di masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa kalau memang dokumennya asli dan tidak adanya yang disembunyikan, kenapa sangat sulit untuk menunjukkan dokumen fisik aslinya di depan pres atau pengadilan? Transparan adalah kunci utama untuk menyudahi semua kegaduhan ini. Di sisi lain ada juga yang menilai bahwa isu ini sengaja digoreng terus setiap menjelang konstelasi politik. UGM sendiri kan sudah pernah memberikan klarifikasi resmi, jadi buat apa kasus ini terus berputar-putar di masalah yang sama selama bertahun-tahun. Namun sebagai rakyat kita berhak tahu kebenaran yang absolut. Ini bukan soal benci atau suka pada figur, tapi soal integritas administrasi negara dan supremasi hukum yang jujur. Walaupun ada juga yang menyayangkan jika energi bangsa habis hanya untuk memperdebatkan selembar kertas, sementara banyak kasus korupsi besar atau penegakan hukum lainnya yang justru butuh perhatian yang lebih serius. Sobat politik, dari semua pemaparan dan dinamika argumen tadi, kita bisa melihat bahwa persoalan ini bukan sekedar urusan selembar ijazah, melainkan tentang bagaimana merawat kepercayaan publik terhadap institusi negara dan sistem demokrasi kita sendiri. Keterbukaan informasi adalah obat paling mujarab untuk menghilangkan segala bentuk kecurigaan. Bagaimana pendapat kalian mengenai polemik yang tak kunjung usai? Usai ini, silakan tuliskan analisis dan tanggapan cerdas kalian di kolom komentar di bawah secara bijak. Saya selaku konten kreator pamit undur diri. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pembahasan isu krusial berikutnya. Tetap kritis dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam NKRI, harga mati.